dan seluruh dosen yang hadir, beserta adik-adik mahasiswa semester 2 dan 4 di Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun akademik 2025-2026 ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan briefing terkait dengan pelaksanaan OSCE di tahun akademik 2025-2026 semester genap. Baik, pada agenda malam ini tentunya akan ada pemaparan dari Dr. Intan sebagai koordinator OSCE dan berikutnya adalah sesi diskusi. Untuk itu kami mohonkan untuk Dr. Intan bisa memberikan briefing kepada peserta adik-adik karena ada yang baru pertama kali OSCE, ada juga yang sudah pernah. Mungkin karena jumlah masa yang berbeda, maka ada hal-hal baru yang akan disampaikan oleh Dr. Intan. Pak Dr. Intan dimohonkan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dokternya. Eh, Jadi, selamat malam untuk adik-adik mahasiswa semester 2 dan semester 4 yang akan ikuti briefing hari ini. Jadi, mungkin ini adalah kali pertama ya untuk mahasiswa semester 2 dan merupakan kali kedua untuk mahasiswa semester 4. Jadi, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan pada saat USC itu akan kita sampaikan pada briefing hari ini. Oke. Baik, kita mulai saja briefing OSC pada sore hari ini. Slide saya sudah terlihat ya? Sudah, dokter. Oke. Jadi pada briefing OSC genap, semester genap tahun 2026 ini, di mana akan dijadwalkan pada semester 4 itu pada 30 Juni tahun 2026. Kemudian semester 6 pada 6 Juli 2026, semester 2 pada 7 Juli tahun 2026. Rencana untuk remedial itu akan diselenggarakan untuk semester 4 sekiranya bisa di tanggal 2 Juli 2026 dan untuk semester 6 dan semester 2 itu kemungkinan akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2026. Hanya saja jadwal ini bersifat tentatif ya, Dek ya. Jadi nanti akan resmi diumumkan setelah pelaksanaan USC. Nanti pasti akan di follow up kembali oleh dokter Nia dan juga dokter Nena ya. Kemudian kita akan mulai OSC itu di jam 8 pagi. Jadi ya, jadi kami harapkan kehadiran adik-adik 30 menit sebelum kegiatan OSC itu dimulai. Ya, karena pembagian station ya itu akan baru dilakukan pada saat hari H pelaksanaan. Ya, jadi diharapkan kehadirannya paling lambat 30 menit sebelum OSC itu dimulai. Ya. Kemudian apabila mahasiswa terlambat gitu ya. Jadi sebelum pelaksanaan OSCE masih diperkenankan untuk hadir ya. Kalau sudah mulai OSCE-nya, seluruh mahasiswa yang datang itu kita tidak perkenankan untuk mengikuti OSCE dan langsung mengikuti remedial. Jadi ya, jadi ini eh, sama kita menyesuaikan dengan kegiatan OSCE nasional ya. Jadi paling lambat 30 menit ya sudah harus hadir. Apabila OSCE sudah mulai, jadi seluruh peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan OSCE. Ya. Kemudian ini adalah denah ruangan daripada OSCE ya. Kalau bisa kita lihat di sini, eh, ini adalah utara ya, Dek ya. Denahnya, tunggu sebentar saya. Hmm, jadi kalau bisa bisa dilihat di sini ya. Ini adalah bagian utara ya, Dek ya. Ini utara ya. Jadi ini adalah pintu masuk ya daripada OSC ya. Jadi kalian akan masuk melalui pintu OSC ya di lantai 2. Kemudian akan memasuki ruangan.
Ya, dalam ruangan ini sudah tersedia loker. Jadi seluruh peserta yang akan mengikuti OSCE menaruh barang-barangnya di sini. Ya, kemudian peserta akan menempati stasiun sesuai dengan stasiun yang diinformasikan sebelumnya, gitu ya. Jadi ada 12 stasiun ya di sininya, Dek ya. Ada 12 stasiun. Jadi nanti adik akan ditempatkan di mana itu akan diberitahu pada saat hari H pelaksanaan ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti di sini juga ada ininya ya, Dek ya. Nanti diperhatikan garisnya di sini ya. Sudah ada pembatas-pembatasnya sampai mana batasnya ya. Kemudian ada tanda panahnya ya. Jadi setelah biasanya dari satu, kemudian kedua, kemudian ketiga, keempat gitu juga selanjutnya ya. Jadi kemungkinan tidak keseluruhan stasiun ini adik-adik. Jadi mohon diperhatikan sekali ya, di mana stasiun pertama adik-adik. Ya, kalau misalnya ya, saya bilang misalnya ada 5 stasiun gitu ya. Jadi misalnya adik dimulai dari stasiun satu. Jadi dari stasiun satu akan berpindah ke stasiun 2, stasiun 3, 4, dan 5. Ya, bagaimana kalau misalnya adik-adik itu ada di stasiun 3? Jadi nanti dari stasiun 3 itu adik-adik akan ke stasiun 4, lalu ke stasiun 5, lalu kembali menuju ke stasiun satu dan ke stasiun 2. Seperti itu, ya. Jadi nanti mohon kehadirannya ya maksimal 30 menit sehingga adik-adik tahu berapa stasiunnya, kemudian adik berada di stasiun berapa, kemudian berbagaimana perputarannya. Jadi itulah tujuannya adik-adik untuk datang lebih awal ya. Kemudian pada saat adik datang ya, jadi parkir di basement, kemudian langsung menuju ke ruang karantina. Ya, ruang karantinanya adalah di ruang seminar lantai 3 gedung A. Ya, Dek ya. Jadi setelah adik datang, parkir di basement, lalu kalian menuju ke ruang karantina. Ya, setelah itu akan dipanggil sesuai dengan giliran sesinya. Setelah kalian menyelesaikan OSC, ya, misalnya sudah selesai, semua station sudah dikerjakan, kalian akan menuju ke arah timur ya, Dek ya. Jadi menuju ke arah timur, kalian turun dari tangga, ya. Jadi dari OSC ini kalian terus aja ke arah timur, nanti kalian akan turun menuju tangga, lalu menuju basement dan langsung pulang. Ya, jadi barang-barangnya yang di loker juga diambil, lalu kalian menuju ke timur, langsung ke basement dan langsung pulang. Dek ya? Oke. Ya. Ini adalah alur daripada ruangannya ya. Jadi dari kalian karantina, pertama kalian karantina di ruang seminar lantai 3 ya. Pada saat memasuki ruang karantina, itu seluruh barang-barang berharga ya, handphone, jam tangan ya, kemudian eh, kertas-kertas dan alat tulis itu tidak diperkenankan dibawa ke dalam ruang karantina ya. Yang kalian diperkenankan membawa itu hanya makanan dan minuman saja untuk ke ruang karantina. Ya, kalau misalnya sesi sampai nanti kalian akan sesi siang, kalau misalnya kalian tidak sempat sarapan, silakan membawa sarapan. Dan kalian kan belum tahu ya, itu kalian apakah dapat di sesi satu atau nanti dapat di sesi setelah makan siang gitu ya. Jadi saya harapkan juga membawa 2 makanan. Jadi ada makan sarapan, kemudian ada makan siang ya, agar nggak kelaparan sambil menunggu nanti jam sesinya ya. Jadi ini alurnya ya. Jadi ini dari ruang karantina, lalu setelah itu akan dipanggil satu-satu sesuai dengan sesinya. Kemudian kalian akan masuk ke ruang OSC ya. Barang-barangnya dibawa juga. Ya. Jadi pada saat kalian menuju ruang OSC itu barang-barang itu dibawa. Ya. Kemudian setelah kalian menyelesaikan OSC, kalian keluar menuju pintu timur, lalu langsung menuju basement dan langsung pulang. Ya. Jadi bagaimana tata tertib pelaksanaan OSCE sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi seluruh mahasiswa hadir paling lambat jam 7.30 ya.
karena pembacaan peserta uji siklus 1 itu akan dilaksanakan pada pukul tersebut ya. Pada saat karantina tidak diperkenankan membawa segala jenis buku, baik itu kertas, buku, catatan dalam bentuk apapun, handphone, jam tangan, baik itu jam tangan analog maupun smartwatch itu sebaiknya diletakkan di tas ya. Kemudian alat komunikasi lainnya juga tidak diperkenankan selama karantina berlangsung ya. Kemudian seluruh barang bawaan itu akan diletakkan di luar ruangan karantina ya. Kemudian segala bentuk kehilangan itu merupakan tanggung jawab daripada panitia ya. Jadi kalau misalnya saran saya sih Dek ya, tidak usah membawa barang berharga ya. Kemudian pada saat ke ruang karantina tidak membawa barang apapun seperti kata saya tadi ya, termasuk jam tangan, pulpen, alat komunikasi apapun ya, kecuali apabila kalian memiliki riwayat pribadi tertentu, misalnya apa kalian memiliki asma itu ya, bisa dibawa ya, obat-obat emergensi itu bisa dibawa, kemudian dititipkan di panitia selama ujian berlangsung. Ya. Kemudian catatan juga pada saat pelaksanaan OSCE ya, kalian di dalam ruangan itu sudah tersetting ya, itu sudah ada stetoskop, sudah ada tensi, sudah ada termometer dan perlengkapan OSCE lainnya. Itu pulpen juga ya. Jadi mohon untuk tidak dibawa ke stasiun berikutnya ya. Karena apabila kalian membawa peralatan itu dapat mengakibatkan keterlambatan daripada teman kalian ya, apabila dibutuhkan ya. Jadi mohon untuk tidak membawa barang-barang dari stasiun sebelumnya ya. Kemudian ini juga tidak boleh berdiskusi saat pelaksanaan ujian berlangsung. Jadi misalnya kalian sedang di luar, sedang menunggu ya sudah selesai tapi sedang ada waktu karena dari stasiun 1 ke stasiun 2 itu biasanya ada jeda sekitar 15 detik ya. Dari jeda 15 detik ini diharapkan tidak ada berkomunikasi apapun ya dengan teman kalian. Ya, kemudian menggunakan pakaian yang nyaman, sopan, rapi, ya, dan menggunakan celana, ya, tertutup mata kakinya, ya, juga menggunakan sepatu yang nyaman, ya. Tidak usah menggunakan heels gitu ya, karena ini memerlukan waktu perpindahan dan juga kalian akan melakukan ujian di dalam ruangan ya, hendaknya menggunakan pakaian yang nyaman, ya, yang memudahkan kalian untuk bergerak, ya. Kemudian hanya diperbolehkan membawa makanan dan minuman ke dalam ruang karantina, tapi harus tetap menjaga kebersihan daripada ruangannya. Jangan ingat ya, jadi kalau bukan orang sembarangan jangan buang sampah sembarangan ya, Dek, ya. Kemudian saat ujian berlangsung, tas itu, jadi sebelum kalian masukin ruang karantina, itu tasnya akan diletakkan di luar. Kemudian saat kalian dipanggil, tas akan diambil dan kalian akan menuju ke ruang OSCE dan disimpan di dalam loker ya, pada saat pelaksanaan daripada OSCE ya. Kemudian setelah OSCE selesai, tasnya diambil, kemudian kalian menuju ruang timur langsung ke bawah menuju basement ya. Kemudian peserta ujian itu akan pulang menggunakan pintu tangga timur OSCE, ya. Kemudian tetap tertib, tidak usah ngobrol tentang soal yang keluar ya dan lain sebagainya ya. Kalau sudah di rumah silakan ya, karena teman kalian masih melakukan ujian ya. Jadi langsung pulang ya dan tidak ada yang menuju ke gedung A sayap barat untuk kepentingan apapun. Ya, Dek, ya. Kemudian yang terakhir adalah banyak berdoa, beramal, dan berikhlas. Ya, semoga ujiannya lancar. Ya. Kemudian segala bentuk kecurangan yang ditemukan dan dilaporkan oleh panitia itu akan menyebabkan ya penilaian yang telah dilakukan itu akan diabaikan atau tidak digunakan sama sekali ya, alias dibatalkan ujiannya. Ya, langsung remedial. Ya. Kemudian catatan yang lainnya adalah ingat stasiun berapa kalian mulai ya. Jangan salah masuk ruangan. Jadi ya. Jadi ingat kalau kalian mulai stasiun 1, kemudian setelah ini adalah stasiun 2, ke stasiun 3 dan lain sebagainya. Kalau kalian mulai dari stasiun 3 ya, ke stasiun 4, ke stasiun 5 dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Karena kalau kalian salah masuk ruangan, itu kalian akan kehilangan waktu. Jadi ya, jadi kalau misalnya kalian kehilangan waktu ya,
tidak akan ada perpanjangan waktu untuk pelaksanaan ujian. Jadi ya. Kemudian tidak berdiskusi atau melakukan gerak-gerik mencurigakan selama pelaksanaan ujian berlangsung ya. Jadi seluruh panitia ya, baik itu dosen, tendik ya, yang bertugas itu berhak untuk melaporkan kecurigaan kepada koordinator dan mengakibatkan dibatalkannya ujian kalian. Ya. Kemudian kalian juga tidak boleh membawa ATK apapun ya. Karena ATK sudah disediakan di dalam ruangan ya, kemudian ke ruang berikutnya ya. Jadi ingat ATK ini juga tidak boleh dibawa kemana-mana ya deh, pulpen ya, yang paling sering adalah pulpen, pen light itu yang paling sering, termometer ya deh, stetoskop itu yang paling sering. Jadi jangan dibawa peralatan dari stasiun 1 ya ke stasiun selanjutnya ya. Kemudian kalian akan diberikan kertas ya. Jadi saat kalian OSCE kalian akan diberikan kertas. Kertas itu yang digunakan untuk mencatat ya, misalnya ada session anamnesis misalnya. Jadi di situ di kertas itulah ya kalian harus mencatat. Kemudian kertas itu harus dikumpulkan ya. Wajib diserahkan atau dibiarkan saja ya di atas meja atau di atas kursi di depan. Ya, jadi itu wajib diserahkan, tidak boleh kalian datang tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa. Jadi ya, karena akan dimusnahkan ya kertas-kertasnya ya. Kemudian ini yang paling penting ya, tidak usah bertanya kepada panitia ya, mendapatkan siklus keberapa ya. Jadi saya siklus keberapa ya? Saya jam berapa ya kira-kira ya? Terus kemudian berapa ya? Berapa stasiun ya dokter ya? Kira-kira ini keluar nggak? Itu tidak akan dijawab. Ya deh ya. Jadi kalian mendapatkan siklus keberapa, berapa ada stasiun gitu tidak akan dijawab. Jadi belajar dengan sebaik-baiknya apa saja CSL di semester yang kalian pelajari, silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian pada saat pelaksanaan OSCE ya, jadi nanti pada saat pelaksanaan OSCE itu akan ada timernya. Jadi ya. Jadi timernya ini kita menggunakan timer OSCE UKM PPD PD nasional. Jadi ya. Jadi di sana akan ada instruksinya ya. Jadi datang ya di OSCE UKM PDPD ya. Kemudian nanti juga akan ada instruksi, silakan membaca soal. Ya, jadi kalian akan membaca soal ya. Kemudian silakan masuk. Jadi kalian nanti akan masuk ya. Kalian masuk, kemudian kalian memperkenalkan diri, menyebutkan 3 digit NIM terakhir kalian. Ya, jangan lupa attitude-nya mengetuk pintu. Ya, Dek ya. Jadi permisi, ya, dokter, terus perkenalkan diri, NIM kalian 3 digit terakhir. Kemudian apakah sudah bisa mulai? Kalau sudah dipersilakan, silakan dimulai. Ya, kemudian biasanya 3 menit ya, itu akan ada tingdung-tingdungnya biasanya ya. Jadi 3 menit terakhir itu akan ada tingdung gitu ya. Biasanya itu sisa waktunya 3 menit. Kemudian kalau misalnya sudah habis, akan ada aba-aba waktu habis. Silakan pindah ke stasiun berikutnya ya. Jadi kalian undur diri keluar, kemudian kalian pindah ke stasiun berikutnya, duduk dulu di depan stasiun kalian sambil menunggu aba-aba membaca soal gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang, jadi nanti akan ada jeda dari stasiun 1 atau stasiun 2 ke stasiun berikutnya gitu ya. Jadi tunggu dulu. Jadi setelah kalian mengerjakan, tunggu dulu di depan, duduk menghadap ke depan ya. Kemudian menunggu instruksi selanjutnya. Silakan membaca soal. Baru kemudian baca soal, silakan masuk, perkenalkan diri ya. Kemudian sebut NIM, baru lanjutkan kerjakan soal ya. Ya, jadi ini adalah timernya ya. Jadi ada timer ya. Kemudian ini waktu tinggal 3 menit biasanya ada dingdung-dingdungnya ya, Dek ya. Oke, mungkin sekian briefing kita hari ini. Eh, Jika ada yang ditanyakan atau ya ada yang kurang jelas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dokter Intan untuk hal-hal yang sudah disampaikan, sudah secara detail, sampai bagaimana juga adik-adik harus
duduk menghadap kemana ya. Jadi masuknya dari pintu mana. Nanti duduknya juga menghadap arah depannya adalah dari pintu masuk. Kemudian nggak boleh bawa apa-apa ya sampai selesai. Jadi nanti apapun catatan diberikan eh, ke penguji ya atau ditinggalkan di meja agar tidak menimbulkan hal yang terbawa pulang nanti. Baik, saat ini adalah waktunya diskusi. Mungkin kita bisa memberikan waktu 30 menit, Dokter Intan maksimal, nggih. Ih, Nggih. siap dok. Baik, kepada adik-adik yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan langsung open mic. Terima kasih. Silakan. Dayurania ya. Silakan Dayurania. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Dokter. Di sini perkenalkan kembali, saya Ida Ayu Raina Pratnya Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 095 dari Kedokteran Angkatan 2025. Di sini saya izin untuk bertanya, Dokter, untuk barang bawaan yang nanti akan ditaruh di luar ruang seminar Nike, apakah akan diawasi nggak, Dokter, oleh para panitia? Seperti itu, Dokter. Eh, Sebenarnya saat rapat panitia saya sudah minta tolong sih sama si keamanannya untuk menjaga. Hanya saja kehilangan, segala bentuk kehilangan itu bukan menjadi tanggung jawab kami deh ya. Jadi makanya kami sarankan untuk barang-barang berharganya ditinggalkan saja di rumah, tidak usah dibawa seperti itu. Ya deh ya. Baik, Dokter. Terima kasih banyak ya atas jawabannya. Sekian pertanyaan dari saya, Dokter. Baik, apakah ada partisipan lainnya? Mungkin langsung punah pertanyaannya tadi gara-gara Dokter Intan bilang nggak usah tanya berapa siklus gitu ya. Soalnya udah berapa. Oke, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke, ide bagus Gede Widya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya dokter. Perkenalkan saya Bagus Gede Widya Semarabawa dengan 3 digit yang akhir 047. Di sini saya izin bertanya tadi dokter Intan sempat menjelaskan terkait dengan perpindahan stasiunnya. Misalkan kita dapat di nomor 3, terus ada 5 stasiun, itu kan pindahnya ke 5, 6, habis itu balik lagi ke 1. Nah di sana kan kalau misalkan terus kita dapat yang di 13 kayak gitu, nanti kita pindahnya ke 14, habis itu balik lagi ke 7 atau ke 8 seperti itu ya dokter. Jadi kita nggak mungkin dapat dari 1 sampai 6 itu gabung dengan yang 8 sampai 14 seperti itu ya dokter. Oke, tunggu ya dek ya. Saya share dulu ya denahnya ya. Nah gini ya. Nanti misalnya nih. eh, Misalnya nanti anggap ini kan 1 2 3 4 5 6 ya. Misalnya nanggap nanti misalnya kalian anggap 6 session ya misalnya ya. Kalau misalnya nanti kalian 6 session ya, jadi nanti dari misalnya kalau dari session 1 kan aman ya. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kalau misalnya kalian dari 3 berarti kalian ke 4 5 6 kemudian balik ke 1. Kalau di sini nanti akan sama deh. Nanti di sini 1 2 3 4 5 6 nanti nama stationnya di sini ya. Jadi di soal itu biasanya pasti akan ada ini session berapa gitu. Nanti diperhatikan juga ya Dek ya. Jadi nanti misalnya kalau di sini 1 2 3 4 5 6, kalau misalnya nanti stationnya 6 berarti di sini juga 1 2 3 4 5 6. Jadi tetap kalau kalian dari 3 ya 4 5 6 kemudian ke 1 gitu. Ya Dek ya. Jadi nanti stationnya itu tergantung banget berapa jumlah stationnya. Misalnya nanti misalnya cuman ada 4 gitu. Nggak mungkin ya. Mungkin atau misalnya 3 ya anggap ya kita ya. Saya kita agak ada 3 station. Nanti kan ini akan ada 4 lokasi kita bilang. Lokasi A, B, C, dan D gitu ya. Aduh, ini pointernya. Oh ya, bisa. Kelihatan ya pointernya ya. Jadi misalnya nih ya, saya kan nggak tahu ya, karena itu kan sesi soal yang punya ya, saya nggak tahu nih ada berapa station ya. Misalnya ada 3 ya, nggak tahu ya. Saya ada 3 station, berarti ini akan jadi lokasi 1, ini akan jadi lokasi 2, ini lokasi 3, dan ini akan jadi lokasi 4. Jadi di sini akan 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3.
Misalnya kalian dari station 2 dari di station 2 berarti dari 2 ke 3 lagi ke 1. Ya, begitu juga di sini. Kalau misalnya kalian dari station 3 berarti 3 1 2 gitu ya. Jadi tergantung nanti soalnya berapa, Dek. Ya. Kalau misalnya ada 6 soal ya berarti 1 2 3 4 5 6 4 5 6. Nanti di sini juga 1 2 3 4 5 6 pasti di sini, Dek, stationnya. Gitu. Ya, nanti menyesuaikan dengan stationnya, Dek. Ya, kira-kira paham ya, Widya ya? Sudah paham dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, jadi nanti mungkin nama stationnya itu akan sesuai dengan jumlah stationnya yang akan muncul gitu. Jadi mungkin kalau 6 ya berarti di bawah itu di selatan itu akan lokasi A, kalau di utara berarti lokasi B kayak gitu misalnya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Nih. Baik, terima kasih Dokter Intan. Ada lagi adik-adik? Baik, Dayu Raina lagi, silahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya dokter. Di sini saya izin untuk mewakili rekan-rekan bertanya ya dokter. Di sini terdapat dua pertanyaan dokter. Yang pertama, untuk waktu per station itu berapa ya dokter? Apakah mungkin 10 atau mungkin 15 menitnya dokter? Karena tadi di timer pada PPT Nika tertera 15 menit dokter seperti Nika. Untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jika memang terjadi di mana teman sebelumnya Nike lupa menaruh stetoskop dan jadinya stetoskopnya Nike ke bawah, kita yang berada di stasiun tersebut pastinya akan kehilangan waktu dokter. Untuk itu, apakah boleh jika kami membawa stetoskop tambahan untuk antisipasi atau mungkin nantinya akan diberikan tambahan waktu atau mungkin ada solusi lainnya dokter berkaitan dengan hal tersebut? Mungkin sekian untuk pertanyaannya dokter. Terima kasih. Oke. Untuk waktunya satu station 10 menit ya, Dek ya, untuk USC lokal, untuk USC nasional itu waktunya 15 menit ya. Kemudian untuk stetoskop cadangan kalian tidak diperkenankan ya membawa apapun ya. Jadi nanti jika memang tidak ada sampaikan ke penguji, nanti penguji akan menekan panic button. Nanti akan ada petugas kami yang akan datang ya untuk menanyakan ada hal apa. Seperti itu. Ya. Jadi nanti silakan disampaikan apa yang tidak ada gitu ya. Jadi biar segera bisa ditangani. Ya. Baik, terima kasih banyak ya dokter atas jawabannya. Baik, terima kasih Dokter Intan. Untuk berikutnya, Gandhi ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya dokter. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gandhi dengan NIM 027 angkatan 2024 dokter. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih dok. Yang pertama terkait dengan waktu usia nikah. Saya lihat di PPT nikah ada 14.55 nikah. Apakah 15 menit artinya untuk kita waktunya atau bagaimana dokter? Atau mengikuti seperti tahun lalu yang waktunya sekitaran 10 menit kalau nggak salah. Dan juga untuk waktu baca soalnya berapa menit dan juga selanjutnya terkait dengan eh, kesediaan mungkin handscoon sih dokter yang lumayan krusial ketika menggunakan handscoon untuk ukurannya apakah digeneralisasi semuanya atau bagaimana ya dokter karena ukuran tangan orang kan beda-beda seperti itu dokter takutnya nanti ketika menggunakan terlalu kecil takutnya robek dokter. Eh, Mungkin itu dulu sih dok pertanyaan saya dok. Oke, untuk timernya sama ya, eh, Gandhi ya. Jadi 10 menit ya. Kita untuk OSC lokal 10 menit. Kemudian handscoon ya. Ya nanti mungkin menjadi catatan ya, agar nanti disediakan sesuai dengan uji nasional SML ya ukuran. Ya. Baik dokter dan juga untuk jumlah stasiun nikah berarti nanti akan diinformasikan di hari Ya, H pada dokter hari nanti. H. Betul. Oke baik Oke. terima kasih dokter. Ya. Baik, silahkan. Ada lagi adik-adik? Dayu masih mau bertanya lagi, silahkan. Nggih, izin dokter Niki, terdapat satu rekan kami lagi yang hendak bertanya. Jadi izin bertanya dokter, jika sebelum waktu 10 menit sudah kami sudah selesai melaksanakan OSC di stasiun tersebut,
apakah kami akan tetap menunggu di dalam ruangan atau nanti akan menunggu di luar ruangan ya dokter? Diharapkan untuk tetap berada di dalam ruangan ya, Dek, ya. Nanti duduk aja ya sampai waktunya habis. Kalau sudah waktunya habis baru keluar ya, biar tertib ya, di dalam aja. Baik, terima kasih banyak ya jawabannya dokter. Suruh temanmu tanya sendiri aja, Ra. Baik, adik-adik. Jadi tadi sudah ditanyakan Dayu ya. Bengong, pandang-pandangan sama penguji, atau lihat kuku jari. Jangan memikirkan masa Yakin ya lalu, 10 menit session selesai yang ya, Dokter Nia ya. session sebelumnya yang nggak kejawab udah aja. Jangan juga marah-marah nanti ya di meja digebuk-gebuk. Jangan ya. Tetap harus tunjukkan profesionalisme. Oke, baik. Selanjutnya Widya, silahkan. Baik, terima kasih kesempatan dokter. Apakah suara saya terdengar, nggih? Jelas ya. Jelas deh. Baik, jadi saya memiliki dua pertanyaan nih ke dokter. Yang pertama itu terkait dengan waktu pelaksanaan OSC kan tadi sebutkan 10 menit. Apakah itu memang sudah termasuk waktu membaca soalnya atau belum? Yang kedua itu mengenai penggunaan masker itu apakah kita menggunakan masker atau tidak, dokter? Karena sempat saya menerima informasi kita tidak menggunakan masker supaya terlihat ekspresi senyumnya seperti itu kan juga dinilai seperti itu, dokter. Oke, di luar ini ya. Jadi membaca soalnya biasanya sih di luar sudah termasuk ya 10 menit ya. Dengan sesuai dengan usia nasional berarti dia 15 menit 1 menit membaca soal biasanya. Ya, berarti kurang lebih jadi 1 menit membaca soal kemudian 9 menit mengerjakan. Seperti itu. Jadi 10 menit itu sudah termasuk membaca soalnya 1 menit kurang lebih ya. Kemudian apalagi deh untuk masker ya. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan masker ya. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik menggunakan masker, itu maskernya nanti kalau misalnya memang sedang kondisi tidak fit, maskernya itu akan kami ganti dengan masker dari kami. Ya. Kalau memang tidak memungkinkan sekali ya silakan menggunakan masker. Tapi biasanya maskernya akan kami ganti dengan masker kami di sini. Tapi memang tidak diperkenankan kalau tidak dalam kondisi sakit. Ya, Baik, dokter, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin Dokter Intan 10 menit full untuk menyelesaikan saja ya. Nanti kita bisa minta bantuan IT untuk resetting ya. Takutnya nanti iya. banyak CPR. Berarti 11 Baik, menit ya Dokter Nia ya, berarti kira-kira ya. baik. Satu Iya, station pokoknya ya. 10 Ya. menit untuk adik-adik tersayang menyelesaikan soal. Mengerjakan ya Mbak ya. Baik, nanti diinfokan ke bagian timer ya Mbak. Siap. Oke. Berikutnya Gandhi, kayak cicilan, nanya lagi. Silakan Gandhi. Baik dokter, mohon maaf dok. Nah, saya cicilan dulu dok. Ini ada teman yang lain juga izin bertanya dokter melalui saya juga. Dan kebetulan pertanyaan saya juga sih terkait dengan apakah tipenya seperti osteokompre yang tidak perlu menanya data ke penguji atau sesuai dengan perbandu saja. Artinya apa kita perlu nanti ada data yang disimpan oleh penguji yang kita perlu tanyakan atau bagaimana dokter? Mungkin itu saya sih dok. Gimana Dokter Nia? Boleh nggak Bentar. nanya soal nih? Kayaknya tadi udah dikasih tahu ya. Artinya nanti akan mengalir saja mungkin Dokter Intan dan tidak ada maksud Sudah ada daripada membuat instruksi soal penguji ya, ya Dokter Nia ya. maupun Jadi memang penguji kalau sudah menyulitkan ya sudah dikerjakan jelas. akan Ya. diberikannya Mbak Nia ya. Nggak usah curi-curi deh. Baik, terima kasih dokter. Oke, ada lagi? Dan sudah menggunakan beberapa prom ini. Oke, saya kira sudah bisa saya hitung mundur ya, karena tadi sudah sangat jelas. Ada kemungkinan ini ada beberapa yang tidak hadir ya, atau dengan satu device berdua.
Mungkin nanti recordednya di share mantan ya, Dokter Intan, agar bisa berulang-ulang biar gak salah masuk ya. Jadi saya mau tes dulu ya, yang namanya post test tanpa pretest. Oke? Dayu Raina atau Gede Widya aja deh, Gede Widya atau Pandai Ketut Juni Arta, coba saya mau tanya. Aduh, senyumnya malam-malam. Oke, saya mau tanya ya. Tadi sudah dijelaskan oleh koordinator OSC. Adik hadir di pukul berapa ya? Baik, di sini izin menjawab kalau tadi berdasarkan penjelasan Dokter Intan tadi, jadi mahasiswa ini akan dimulai ujiannya sekitar jam 8 pagi. Jadi mahasiswanya di sini diharapkan untuk hadir paling lambat 30 menit sebelum pukul 8 pagi nih, Ki. Luar biasa. Oke. Pertanyaan berikutnya, Komang Maida deh ya. Saya mau tanya deh. 142. Oke. Adik-adik hadir itu menuju ke mana ya adik-adik? Ke lantai berapa dan ke ruang apa? Silahkan. Baik dokter, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari dokter. Kita hadir parkir di basement, lalu kita langsung menuju ke ruang karantina di lantai 3, yaitu ruang seminar dokter. Baik, terima kasih jawabannya. Artinya, kemungkinan besar adik-adik tidak akan bertemu panitia di lantai 2 gitu ya, di student center gitu ya. Bagaimanapun caranya, kalau parkirnya mungkin di area rektorat, silahkan menuju basement terus naik ke lantai 3 gitu ya. Jadi tidak melalui tangga depan laboratorium biomedik. Paham ya? Jadi nggak ada bilangnya saya parkirnya di rektorat G, tapi tetap melalui basement ya. Nggak apa-apa kendaraannya mungkin biar dekat sama Pak Rektor, tapi adiknya lewat basement ke atas ya. Oke, mudah-mudahan dilancarkan OSCE kita. Mudah-mudahan nilainya juga bagus, tidak ada yang remedi. Adik-adik dijalani saja, jangan memikirkan masa lalu. Jadi kalau stasiun yang lewat nggak bisa, udah aja gitu. Jangan dipikirin nanti malah stasiun berikutnya nggak bisa jawab lagi gitu ya. Silahkan yang memikirkan nilai adalah para dosen. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Intan, Dokter Nena dan semua teman-teman serta adik-adik sekalian. Selamat istirahat. Saya izin tutup dengan salam harmoni.